اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini bersama para habaib, para kiai, sahabat, tetangga, kerabat, keluarga kita di masjid ini menjadi sebab nanti kita bisa duduk bareng-bareng di taman surga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang namanya kompak bubar pengajian jadi orang kaya semua. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, beliau yang pada malam ini kelahirannya kita peringati, manusia pilihan kekasih Tuhan. Beliau sangat sayang kepada anak-anak yatim. Beliau sangat cinta kepada fakir miskin. Derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, mengungguli kemuliaan dari 313 rasul. Sayyidina Muhammad. Assalamu Nabi Muhammad. Yang saya hormati guru-guru kita yang hadir di hadapan kita, Kiai Haji Dimyati Umar,
selaku Ketua MUI Kecamatan Kramat Jati, Ustadz Dr. Haji Aladin, Ketua DMI Kecamatan Kramat Jati, Dr. Haji Muhammad Rashid Ahmad, Ketua FS 3G Kecamatan Kramat Jati, para habaib Habib Alwi Usman Yahya, Kiai Haji Syatri Ahmad, Kiai Haji Husni Tamrin Al-Qurahi, Dr. Ustadz Muhyiddin, Ustadz Haji Ahmad Faisal, Ustadz Ahmad Rashid Mujani, Ustadz Sidi Fatami LCMA, Ustadz Haji Syamsuddin, Ustadz Haji Ahmad Khalid, Ustadz Fakhur Razi SAI, Ustadz Ahmad Fadani, Ustadz Haji Mulyadi, Pak Rusmi Rusni Esos MSI, Pak Rian Suhartono, Haji Muladi, Haji Muhammad Harjati, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, yang mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir diberkahi kesehatan walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Apapun pemerintah yang hadir, camat, sipil, militer, RW, RT, mantan RW, mantan RT, Pak Haji, calon haji, Ibu Hajah, calon hajah, seluruh jamaah yang hadir berkah sehat, banyak duitnya. Amin. Qarim kita yang membaca ayat suci Al-Quran dan juga tim hadrah yang membimbing kita membaca sholawat, semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berhubung waktu menunjukkan jam 9 malam, langsung aja Injegas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih. Mohon izin para kiai, para habaib, saya duduk di bangku rasanya nggak pantas dan kurang hormat, mohon dimaafkan. Tema kita Maulid, betul ya? Maulid berasal dari kata bahasa Arab masdar min fi'il madi walada, yang artinya kelahiran. Sedangkan maulud isim maf'ul dari fi'il madi walada, yang artinya sosok dilahirkan. Bicara tentang maulid berarti waktu kelahiran, di mana baginda Nabi kita dalam perut kandungan Sayyidatuna Aminah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Terbukti dalam sebuah catatan kitab yang ditulis oleh Al-Alama Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Saya baca pasalnya, jamaah jawab dengan kalimat sallu alaihi 1 2 3. Fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain. الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود ففرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الأمير المحمود مد الله بتعظيم والسجود. Ya Habib al-Qalbi, ya Khairul Bara, ya Rijita bil Haqi Rasulan Hidayah, ya Rasulullah. Allah
Nabi Muhammad. Titik alurnya langsung nyamper aja ya Bu. Padahal temukannya tadi di awal ada yang salah. Dum-dum terang tangkang seragam kerudung boleh muntang. Yang artinya lahirnya baginda Nabi kita penuh dengan kemuliaan. Bahkan dalam sebuah catatan kitab lain dikatakan tasyarru fil qalbal. Beliau dilahirkan dalam keadaan disesar. Ustaz, kalau disesar berarti ada dokternya. Iya, Jibril dan Mikail. Siapa bidannya? Siti Maryam, Siti Aisyah. Siapa perawatnya? Wa ma'ahu minal huril ain. Bidadari cantik cerita yang hidup di taman surga hadir menjemput baginda Nabi kita lahir ke alam dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak kenal sama malaikat Jibril? Mikail? Ibu kenal sama Siti Maryam? Siti Aisyah? Bu Siti kenal Bu Siti? Yang suka muntangin seragam? Yang ngambil CETI? Ceiyam? Ayo Ceiyam? Kokom ada kokom? Odah ada odah? Sarna? Masna? Esi? Mimin? Mumun, jujur ada jujur. Itu bukan cerita bang. Cerewet dakwah Mel. Ibu ini Siti Maryam, perempuan yang dijaga kehormatannya, tidak pernah punya suami, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dengan izin Allah bisa melahirkan putra yang saleh, Nabiullah Isa binti Maryam. Kalau Allah sudah berkehendak, yang mustahil jadi mustajabah, yang jauh jadi dekat, yang kecil jadi besar, yang berat jadi ringan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah atas kekuasaan Allah dan kehendaknya. Siti Maryam bisa melahirkan putra yang soleh padahal tidak punya suami. Di Jakarta ada nggak ada laki tiba-tiba bunting? Gue bener apa Bu? Kemarin saya kasih tahu siapa jauh itu. Pagi-pagi nyampe rumah panitia walimatul urus telepon, senang banget panitia. Ustaz, alhamdulillah berkah Ustaz yang ceramah semalam pengantin, pagi ini udah lahiran. Kok bisa begitu? Saya husnuzon mungkin nikahnya udah lama, cuma resepsinya baru semalam. Berarti kalau salah ikan asin diobok-obok, malamnya dihiasin, paginya keluar horor. Najis ralala. Nah, huzur. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijaga kehormatan. Hadirlah Siti Maryam, hadirlah Siti Aisyah, penuh dengan kebahagiaan. Maka tatkala usia dalam perut kandungan 2 bulan, Nabi kita ditinggal ayahanda tercinta. Allah hibur bagaimana Sayyidatuna Aminah supaya tidak merasa sedih ketika mengelus perut, maka keluar cahaya yang ada di mata Basyar dan Sam nampak jelas di hadapan Sayyidatuna Aminah. Hebat baginda Nabi kita dalam perut kandungannya, begitu ibunya mengelus perutnya maka keluar cahaya yang begitu indah. Istri kita Pak perempuan kalau lagi hamil kan suka ngelus perut, betul ya? Nah itu juga keluar cahaya HP. Cahaya apa Bu? Tapi baginda Nabi kita sama dalam proses kandungan nikmat, tidak seperti apa yang ibu rasakan ketika mengandung, melahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah payah, lelah, letih, lesu, lulai, setelah banyak banget alasannya, miring, ngesak, telentang, engap, terguling, takut pecah, modal, mandi 9 bulan, laksana 9 tahun, air mata, air darah, air kandungan, air ketiban, ketubahan, bahkan nyatu. Tuh ibu ngeden kesakitan, hidup sama mati jadi taruhan. Betul. Makanya bapak kalau ngaku sayang sama istri Pak, begitu istri mau melahirin, hadir di sampingnya. Lihat tuh Pak wajah istri yang cantik berubah jelek. Bibir menyong, mata melotot, keluar keringat, ya Allah ngeden. Sejelek-jeleknya perempuan waktu ngeden.
Maka lahir dalam keadaan sempurna baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang fajar, tahunnya tahun gajah, 20 April 571 Masehi. Proses persalinan baginda Nabi kita disambut dengan penuh kebahagiaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, halo Bu. Bu, yang pantas bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi kita selain kita Pak adalah kaum perempuan. Kenapa? Karena perempuan dihinakan, perempuan jadi objek derita, perempuan hanya pelampiasan nafsu doang. Dulu antropologi budaya Arab mengatakan satu laki-laki di Arab sebelum Nabi kita dilahirkan ke alam dunia beristri lebih daripada 17 wanita. Wow. Ibu gak usah mikirin gimana pakai kolornya. Yang mancung aja dicuekin, apalagi yang tinggi aja gak dipegang, apalagi yang kurus aja dicuekin, apalagi gak bisa. Perempuan saat itu menjadi bahan undian. Datang budak lagi hamil tua, kata orang-orang kafir, apa isi perutnya? Laki-laki apa perempuan? Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung taruhan di bedah perutnya, dikubur hidup-hidup bayi anak perempuan. Jahil sebodoh-bodohnya, bobrok moralitas akhlaknya. Gak bisa kata baginda Nabi kita. Kita lahir dari rahim perempuan. Kita punya pendamping hidup perempuan. Kita punya anak putri perempuan. Maka ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, kepada siapa aku bergaul dengan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Qala tsumma man abuka, baru bapakmu. Derajat ibu naik 3 kali dibandingkan dengan derajat bapak. Alhamdulillah. Oh, oh, Ibu, sekarang derajat perempuan hina apa mulia? Mulia, tapi yang membuat hina kaum perempuan juga, betul gak? Maka ibu contoh teladan siapa sahabat? Namanya Siti Khadijah. Ibu kenal sama Siti Khadijah? Beliau tuh nenteng-nenteng makanan ke atas gunung untuk suami tercinta. Dapat salam dari malaikat Jibril, surga rindu banget sama Khadijah. Masih nenteng-nenteng makanan ke atas gunung. Bapak selama bapak rumah tangga sama istri, pernah bapak istri bapak ngantri makanan ke tempat kerjaan bapak? Ibu tidak seperti Khadijah, minimal kala suami pulang, sambutlah suami dengan akhlak yang mulia. Abang mau makan, mau minum, mau mandi, apa mau langsung bobo? Makan emang ada apa? Tadi Neng beli namanya makanan enak. Ingat sama abang, apa namanya? Pizza bertingkat. Apaan itu? Onjong. Nggak nafsu, yaudah kalau nggak nafsu minum-minum ada apa? Ada larutan penyegar cap kaki 3. Mungkin suami ibu lagi panas dalam. Nggak mau makan, nggak mau minum, langsung dia mandi ada apa? Ada air hangat, masih gerah. Nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau minum, langsung tanjain. Ayo kita bobo bang. Emang bobo ada apa? Neng siap jadi bantal guling dan selimut buat abang. Kira-kira istri di sini begitu apa kagak? Baik. Boro-boro Ustaz, ibu lagi ngepel. Hujan, bersih lantainya. Suami injek empelan ibu, lantainya kotor. Gimana komen ibu, Bu? Utak mata lo bang. Kata suaminya aus nih, ambil dewekan gue banyak gawean. Ada istri yang model begitu di sini bang? Kalau ada tuh istri boleh tuker tambah bang. Nabi kita lahir ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu akhlak kita harus ada peningkatan.
Nabi kita memiliki 3 tingkatan akhlak. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga adalah azimah. Yang pertama apa Bu namanya? Apa Bu? Apa? Hasanah. Yang kedua apa namanya Pak? Karimah. Yang ketiga apa namanya Pak? Azimah. Apa itu hasanah? Artinya bagus. Maka ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saya baca ayatnya, jamaah jawab yang kompak. Allah 1, 2, 3. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita uswatun hasanah, artinya teladan yang baik. Hasanah di sini isim nakirah, artinya akhlak Nabi kita multidimension, berlaku di setiap lini kehidupan. Pemimpin baik sama rakyatnya, rakyat baik sama pemimpinnya, ulama baik sama santrinya, santri baik sama kiainya, suami baik sama istrinya, istrinya baik sama suaminya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya, menantu ke mertuanya, mertua ke menantunya, sesama tetangga juga kudu baik. Bapak senang gak kalau punya istri baik? Ibu senang punya suami baik? Tetangga baik, mertua baik, anak mantu baik, mertua orang tua baik. Orang baik mah disenangi sama siapa saja. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Beribadah seakan bisa melihat Allah, kalau tidak bisa menatap dan melihatnya, yakin Allah mengawasi dirinya. Maka definisi orang baik merasa diawasi oleh Allah. Tapi justru sebaliknya, senang gak kalau punya teman pelit, punya suami pelit, punya mertua pelit, punya istri pelit, punya pemimpin pelit, punya DKM pelit, punya RT pelit. Orang pelit sendiri gak ada yang nyenengin, bahkan dia gak mau dipelitin Pak. Maka orang Arab bilang al-bakhil majnun, orang pelit itu stres. Berarti ibu kalau punya suami, suami ibu masih pelit, berarti suami ibu. Bapak punya istri, istri bapak pelit, berarti istri bapak. Bu, stres. Pak, stres. Ciri-ciri suami pelit gampang Bu. Kalau buka dompet gini, takut ketahuan isi dompetnya. Tuh laki pelit. Tapi kalau ngiriin istri pelit jauh lebih gampang Bang. Bikin agar encer banget kayaknya. Nonnya. Wa khairukum linisa'ihim, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada istri. Makanya Bapak jangan pelit sama istri. Istri Pak, kalau pagi hari istri Bapak meluk, kemudian dikasih duit walaupun nggak seberapa, itu istri mukanya yang celing berubah menjadi glowing, awet muda. Istri kalau duit dikasih duit 200.000 sehari, Mama, iya Papa, begitu jawabnya. Kalau 100.000 sehari, Mama, apa Pak? Tapi kalau 20.000 tiap hari, begini jawabnya, Ma. Besok pagi coba deh Pak, Bapak tes istri Bapak. Kalau lagi nyuci piring, kalau lagi bebenah, terus kemudian Bapak peluk dari belakang, kemudian cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri. Mama, apa
apa sih Pak, malu sama anak-anak? Kata Ustaz, aku mau kasih hadiah buat mama. Mau nggak? Cius, ini apa? Ngikutin deh apa kata papa. Coba hitung ya dari angka 10. Oke, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, tapi bohong. Ternyata suaminya ngerogoh dompet, begitu dikeluarin ada 3 gepok, totalnya dihitung 3 juta. Alhamdulillah. Dicium pipi ibu, selapor peradan asin ya pahit, bedaknya mereknya Kelly ya yang harganya 50.000. Ini buat beli pakai skincare 700.000. Alhamdulillah. Kira-kira suami ibu di sini begitu apa kagak? Boro-boro Ustaz, sama bini pelit sama janda banjir. Pak, Bu, kalau ngaji depan bapak-bapak bawanya pegel. Ngajinya duduk sok serius, duduk sila para duduk Islam. Kirain saya ngedengerin pules. Tapi kalau sama ibu mas seragamnya kompak, suaranya kompak, ada wujudnya juga kedengaran suaranya. Coba dites, Bu. Pak. Sekarang kan ada topik yang sedang viral. Perempuan minta dibeliin lipstick di Indomaret atau di Alfamart, kemudian suaminya nggak tahu punya duit atau enggak, akhirnya ribut tuh, ketahuan dari CCTV, berantem sampai keluar kalimat mungkin nggak tahu itu kejambak ataupun auratnya kelihatan. Bisa seperti itu Pak. Suami kalau pelit berantem, bahkan ada perempuan yang dibunuh, dinodai, bahkan di dalam keadaan sangat tragis, dikubur hidup-hidup, pelakunya baru ketangkap sekarang di Palembang. Ternyata korban KDRT itu bukan hanya laki-laki yang memberikan korban yang perempuan, tapi juga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, suami juga banyak. Ada polisi gajinya 2.800.000, istrinya juga polwan, nerima gaji cuma 800.000, 2 jutanya kemana? Ternyata diselidiki main judi online. Tuh istrinya marah, langsung diborgol tangan suaminya, disiram sama bensin, dibakar hidup-hidup. Aku perempuan kalau udah marah maunya bakar aja. Makanya kalau bapak lihat istri bawa korek, kabur Pak. Ngeri. Ada lagi Pak lebih tragis. Ini bapak suaminya tidur pules karena capek dari kerja ataupun capek kerja seharian. Begitu pules tidurnya, istrinya terjaga dalam tidurnya, diambil martil dan palu, dibogem kepalanya, pecah langsung pendarahan di otak, mati di tempat tidurnya, dimasukin dalam penjara, ketangkap sama polisi. Para wartawan datang mewawancarai, ibu kenapa tega suami sendiri dibunuh? Ibu gak kasihan sama anak-anak ibu? Saya sakit hati. Apa yang membuat ibu sakit hati? Karena suami saya pelit, sebulan cuma ngasih duit 50.000. Makanya bapak yang pelit nanti malam kalau tidur jangan lupa pakai helm Pak. Ngeri perempuan saudara. Makanya bapak, saya mau kasih tahu nih Pak, perempuan itu walaupun duduk dalam majlis ilmu, 3 hal yang gak bakalan bisa hilang. Pertama cerewet, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duitan. Saya bilang kenapa cerewet? Saya ketemu sama Habib, saya ketemu sama Kiai, saya ketemu sama Syarif, alhamdulillah khair. Begitu selesai. Tapi coba tanya ibu-ibu, ibu sehat Bu? Alhamdulillah kan orangnya masih sehat, cuma kantongnya belum ada bokeh. Urusan banyak banget, Ustaz belum lagi namanya kondisi sekarang kan Ustaz jalan susah banget, apalagi ngilangin kondangan, arisan. Suami saya memang jarang ngaji ya Ustaz, sholat jamaah aja susah. Dia memang begitu, kerjaannya mancing loh Ustaz. Saya bingung ngurusin suami saya Ustaz. Ibu saya nanya gimana kabarnya, tapi kenapa ibu jawabnya kemana-mana?
Bapak jangan aneh Pak, di zaman dulu ada perempuan memang punya suaminya tuh nggak tahan dengan cerewetnya istrinya. Akhirnya suaminya nazar, ya Allah, andai kata istriku tak berhenti cerewet, besok aku akan ajak di tengah gurun terdapat sumur tua, aku dorong dari belakang masuk dia ke dalam sumurnya. Makanya ibu jangan suka cerewet, nanti dicemplungin ke dalam sumur. Ternyata nggak bisa berhenti cerewetnya, diajak jalan-jalan pagi-pagi, senang tuh istri. Kemudian di tengah gurun dijorokin dari belakang, pulang ke rumah tenang aman, seminggu lamanya baru tuh kekurangan satu sama lain. Itulah kesempurnaan rumah tangga. Maka dari itu menyesal suaminya diambil kereta, tiba langsung dia ke sumur, digegas langsung dia buru-buru bikin Pak. Ternyata kaget, timbangan istrinya itu kan ringan, tiba-tiba berat. Menangis ini suaminya karena khawatir istrinya tenggelam mati. Kemudian keluar kaget, palanya botak, giginya bertaring. Ternyata penghuni sumur tersebut jin. Tapi jinnya nggak marah, malah bersyukur. Alhamdulillah ente keluarin aneh. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Sampai di sini Bapak paham ya Pak? Pak? Sampai di sini Bapak paham? Jangankan suami ibu, jin aja nggak betah. Tapi rumah kita aman dari begal maling 24 jam, ngoceh aja tuh ini. Jangan banyak cerewet, banyak baca sholawat. Cemburu perempuan mampu menyimpan rasa cinta yang 41 tahun lamanya. Sedetik pun rasa cemburu tak akan pernah bisa ditahan. Itulah perempuan. Apalagi yang ketiga, mata duit. Bu, DKM umumnya, lingkungan khusus masjid sekitar yang mendengar suara saya, kita dapat santunan dari wali kota, satu kepala keluarga ibu-ibu dapat 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Waktunya cuma 2 jam, sekarang menunjukkan jam 1 siang, batasnya sampai jam 3 sore. Kalau tidak diambil, hangus. Waktu hujan gede ibu istiqomah, kita berangkatnya nanti. Begitu nunggu hujannya reda, jam 2 kurang seperempat masih hujan gede, angin puting beliung, geladak gluduk, petirnya serem. Kira-kira 15 menit lagi kalau nggak datang angus 5 juta. Kira-kira ibu datang apa enggak? Bapak dengar ya? Datang. Dapat 50 juta ibu, hitung duit nyampe 25 juta. Terdengar suara adzan di masjid, hayya 'alas shalah. Lanjut hitung duitnya apa stop dulu? Sholat langsung nanti lanjut. Tanggung bu, tanggung. Ya tanggung Pak, lanjutin. 15 juta, sisanya masih 5 juta. Ampar-amparan belum beres. Perut ibu mules, kepengen buang aja. Kira-kira WC dulu apa lanjut hitung duit? Sambil ngeden hitung duit Pak. Tapi kita sebagai suami, bapak nggak boleh ngomong dasar istri matre, dasar wanita mata duitan. Nggak begitu kamusnya. Kenapa? Karena duit di tangan istri dengan duit di tangan suami justru lebih berkah. Duit ada di tangan istri dibandingkan di tangan suami. Betul? Nggak usah besar, 100.000. Lihat tuh perempuan, 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 lauknya, 80.000 suami anak bisa makan enak di rumah. Sisanya 20.000, 10.000 sodako, 10.000 lagi ngebaso. Betul bu? Coba di tangan suami 100.000, habis buat dirokok doang. Betul? Hidup ibu. Mau banyak duitnya mau? Ini saya ijazahkan amalan dari guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil funus. Itu amalannya. Kenapa ketawa? Ya Rabbana Tuhan kami bil kudus kesucian ajib lana, banyakin fulus. Ibu ngutang seragam nasinya pakai apa? Beli cincin kita alin-alung pakai apa?
Berangkat umrah haji orang pakai apa? Bahasa Arabnya apa? Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil Qudus. Duit banyak dikit habis, keberkahan yang tidak akan pernah habis. Maka jadi orang baik, membuat rezeki kita berlimpah, harta kita tambah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, akhlak Nabi kita adalah karimah. Khuluquhul Quran. Malaikat Jibril jumusul mulk, malaikat yang paling utama karena tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran. Nabi kita jauh lebih utama karena khuluquhul Quran. Ayat-ayat Madinah, Madaniyah, ayat-ayat Makkah, Makkiyah, kota Al-Haramain, dua kota suci yang sangat dimuliakan, maka hadir Al-Quran. Berarti kalau kita kepengen mulia, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya Bapak, lebih senang kita megang HP apa megang Quran? Lebih senang kita memandang HP apa memandang Quran? Andai kata interaksi kita dengan HP kita jadikan interaksi kita dengan Al-Quran, maka saya yakin seminggu sekali kita khatam 30 juz. Anak kecil saya tanya, apa cita-citamu nak? Aku kepengen seperti Ustaz. Bagus. Kamu TNI, kamu polisi, kamu apa nak? Aku pengen jadi perawat. Bagus. Ada anak kecil pinggir nangis sedih. Saya tanya, saya ajak ke atas panggung, apa cita-citamu nak? Aku pengen jadi HP. Kok bisa begitu? Habisnya ayahku kemana-mana bawa HP, tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Begitu nak? Iya, habisnya ibuku senang sekali memandang HP, tapi tidak pernah memandang wajah aku. Dari pernyataan tersebut, kira-kira benar apa salah? Bangun tidur HP, mau tidur HP, jemput anak HP, di jalan HP, ketemu teman HP, lagi makan HP, beres makan HP, kondangan, arisan, perut mulas, masuk kamar mandi, begitu ngeden. Bapak Ibu maaf, orang tua kita dulu tanpa HP cerdas. Zaman sekarang zaman fitnah, fitnah akhir zaman. Bukan hanya pagi, bukan hanya siang, bukan hanya malam, 24 jam fitnah hadir dalam rumah tangga kita karena berupa HP. Maka ngeri hidup di zaman sekarang. Ikuti ulama-ulama kita yang sudah wafat, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Maimun Jubair, yang memang wafatnya sudah jelas. Beliau meninggalkan banyak manfaat buat kita yang masih hidup. Kalau ulama-ulama para habaib kita saat ini banyak fitnahnya, bagaimana kita pun bingung, apalagi ulama juga sama bingung. Udah kita mau diajarkan, jangan suka mikirin nasab, pikirin aja nasib. Halo, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik salah memuliakan dari salah menghinakan. Lebih baik memuliakan orang yang hina daripada menghinakan orang yang mulia. Innal asbab yang qat'una yaumil qiyamah ila sababihi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap nasab itu terputus kecuali nasabku. Maka kalau kita nggak ngakuin, kalau kita ingkar, kalau kita ikut membenci dan terhasut, lalu bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Mengaku itu mudah, tapi diakui yang sulit. Maka saat ini kita diajarkan oleh guru-guru kita mencintai para habaib, para syahid, para syahid. Ayo sama-sama pertahankan cinta ini sampai kita dipanggil oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita nanti masyghul ala nafsi, Bapak Ibu. Kita sibuk sama diri kita sendiri, kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Lalu bagaimana baginda Nabi kita? Masyghulana, beliau sibuk mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bagaimana kau cara mengenali umatnya Rasulullah? Umatku bukan hanya ada di Jakarta, Jabodetabek, seluruh
di muka dunia ini ada umatmu. Wajhu asyaddu bayadan minal qamar. Umatku bakalan hadir di hari kiamat lebih indah wajahnya daripada malam bulan purnama. Apa yang menyebabkan wajahnya indah ya Rasulullah? Aktsaruhum 'alaihi sholatan, karena banyaknya bacaan sholawat semasa hidupnya. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mana suaranya? Bersama-sama salawat salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Obat hati dari berkahnya. Yang pertama baca Quran, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpulan dengan orang, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. La ilaha Salawat bersama-sama. Allahumma sayyidina. Rale. Terus ini terus. Di sini buat ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 5. Udah apa mangkrak tuh? Emang udah berapa ustaz yang mandi di sini, Pak? Sehat panjang umur, mohon izin saya niat menghibur aja biar bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, akhlak Nabi kita adalah azimah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pak, Nabi kita hijrah ke kota Taif ditolak. Beliau menetes air matanya karena yang menolak bukan hanya orang-orang yang tua, bahkan anak-anak kecil ikut mengarah dan melontarkan kalimat tidak enak. Beliau pelipisnya berdarah hingga jubahnya berwarna merah. Beliau berdoa di kebun anggur seraya mengucapkan kalimat, Allahumma ilaika ashkudu faquwati wa qillata hillati wa huwa ala nasi arhamar rahimin. Anta rabbul mustadafina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'in yatajahamuni aqila adri malahu aqli ila yakun bika ala ghadabun fala uballi walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udhu bidurwatika alladhi ashraqat lahu zulmat wa sulha alaihi umur dunya wal akhirah min an tunzila ghadabaka aw sakhatu laka al-usba hatta tarda la hawla wa la quwwata illa billah.
Jibril beserta pasukannya, hai kekasih Allah, andaikan saat ini kau perkenankan kedua belah gunung ini aku angkat di kota Taif, mereka terpilih, tak ada satupun penduduk yang hidup. Jangan. Angin puting beliung, tidak. Gempa bumi, dihimpit, hama, banjir, terbakar, tak ada satupun keturunan mereka yang bisa hidup. Jangan. Lalu apa yang kau inginkan? Sedemikian banyak aku minta kepada Allah. Aku diturunkan bukan untuk melaknat, tetapi untuk menyempurnakan akhlak dan membawa rahmat. Aku mohon, ya Allah, semoga kelak salah satu keturunan di antara mereka ada yang bisa hidup dan bisa memeluk agama Islam. Akhlak baginda Nabi kita luar. Akhlak jamaah di sini biasa di luar. Tapi yang jahatin teman atau tetangganya romantis, kita bikin romantis. Tetangganya jahat dikasih bunga, masih jahat lagi dikasih kembang, masih jahat lagi dilemparin ke pohon-pohonnya. Tetangga utang seragam dia pakai koyong 4. Tetangga ngecat rumah asmanya kumat. Tetangga kebanggaan banyak kayak SUD di Oknamo, ternyata bukan corona tapi bahaya mencokorna. Oh, rezeki makan beda-beda, betul nggak? Ibu pakai kerudungan beda, indah nggak? Indah. Ada yang wajahnya opa ada, yang lonjong ada, yang bundar ada, wajah yang rata ada. Pak, coba lihat istri kita, Pak. Alis sedekaran karangin alis mata sincan. Boleh nggak, Bu? Boleh, asalkan jangan dikerok, apalagi ditatok, haram hukumnya. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditapin maskara, milik anti badai tsunami. Sajikan depan suami, jangan berangkat kondangan, apalagi naik motor setiup angin. Begitu sampai di lokasi, ngaca, mensong ke sini, mensong ke situ. Mata gua mana? Kata temannya, mata lu jatuh. Bapak perlu paham, Pak, karena bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik, bukan cantik yang menjadikan cinta. Cinta Bapak kepada Nabi itu membuat istri Bapak jadi cantik. Kalau cantik wajah, capek modalin, betul, Bu? Tapi kalau cantik akhlak, jadi imam yang baik. Makanya Bapak perlu paham nih, Pak, nih, di atas kelopak mata warnanya ungu kebiruan seperti burung hantu. Itu namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil, itu kayak K-pop Korea, itu namanya eyeliner. Nah, yang di pipi, Pak, yang merah, yang hijau, kecoklatan, itu namanya blow on. Dasan. Saya tanya sama ibu, di zaman sahabat ada nggak jenis make up namanya blush on? Tapi kenapa jauh-jauh hari Rasulullah memanggil istrinya Humairah, pipi kemerah-merahan, padahal tidak ada blush on? Ternyata akhlak. Disediakan sehelai selendang oleh Sayyidah Aisyah menyambut kedatangan Rasulullah hadir di hadapannya, dilap keringat Rasulullah, pipinya, keningnya, seluruh tubuhnya, tak ada satupun keringat yang menempel pada tubuh baginda Nabi kita. Bekasnya tidak dicuci, tidak dijemur, tapi ditempelkan di pipi Sayyidah Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, istriku yang memiliki pipi kemerah-merahan. Ibu kalau kepengen merah pipinya, besok suaminya kerja bakti, pulang dari pasar, keringetan mukanya, tegak jidatnya, pipinya, keteknya, selangkangannya, ke pantat-pantatnya, Bu, tempelin di pipi ibu, tunggu 2 jam, insya Allah. Ringan Rasul di samping sama DKM. Bercanda ya, Pak. Kita menghina Nabi kita mulia. Lalu siapa kita kalau bukan karena Nabi kita? Maka cintailah baginda Nabi kita. Bentengnya fitnah akhir zaman cuma 3. Pertama, banyaklah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena di setiap kita pribadi banyak dan berdiri makanya dengan dosa dan salah. Yang kedua, perbanyaklah sholawat. Karena ini sebagai jembatan kita lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga, banyaklah berbuat baik karena kebaikan ini sebagai modal dasar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, saya pengen banget panjang kalam. Saya dari pagi ini belum pulang. Dan tadi pagi di Tangerang, langsung ke Sentul, langsung ke sini. Malam ini langsung pulang karena besok pagi ada ajar di Bogor. Besok dari Bogor langsung ke Surabaya. 3 hari, insya Allah langsung berangkat lagi ke Makassar. Doain biar sehat. Itu juga kalau diundangnya. Kalau bapak di rumah-rumah aja ya Bu ya, istirahat. Terakhir. Pak, cinta sama Nabi Muhammad. Ibu, cinta sama Nabi Muhammad. Kita semua bakalan mati, betul nggak? Jangan takut mati karena kematian itu suatu hal yang pasti. Tapi takutlah adanya kehidupan setelah kematian. Tinggalkan bekal. Suksesnya Maulid malam ini bukan saya hadir, bukan kiai para habaib kita ikut hadir, bukan jamaahnya sampai keluar-luar, bukan Bapak, tapi suksesnya Maulid malam ini bertambah ketaatan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Pak, subuh berapa saat ini Pak? 5 saf, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 saf depan Bapak ini sampai ke situ. Itu saf 5 saf itu benar kanan kiri penuh. Apa 5 untuk aren-aren? Penuh ya. Berarti suksesnya Maulid malam ini seperti kita hadir di majlis Maulid ini bukan hanya 5 saf, besok berubah menjadi 8 sampai 12 saf. Siap memakmurkan masjid Bapak Ibu? Siap sholat di masjid berjamaah maghrib, isya dan subuh? Lihat, sekarang saya mau tes ibu-ibunya. Masak air biar matang. Kurang kompak. Masak air biar matang. Istri kita jam 3:30 subuh masak air biar matang, cakep. Ibu samperin suaminya. Subuh jam 5 kurang seperempat atau 20 menit. Ibu jam 4 udah bangunkan suaminya. Ibu panggil suami apa Bu? Ayah. Bapak lu. Nde. Bapak lu, bapak lu. Bapak lu. Yang boleh manggil suami Habibi. Habibi itu bahasa Arab, ditranslate ke Indonesia artinya cinta. Bahasa kekinian bebek. Bebek cinta, mama, ini, papa, pipi, moms, pops. Aku, kamu. Kamas, Dinda, Neng, Aa, ini, Dulu ingat waktu pengantin baru ayam beb cinta, pengantin udah lama mah body, laki dulu gondrong karena botak, panggilannya tak. Bini langsing karena gembrot, panggilannya Dut. Suaminya nanya, lu mau kemana Dut? Ngaji botak. Coba panggil yang romantis, Beb. Dicium keningnya, copot. 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium kening suami, karena pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam, kapan lagi nyium batu hitam Bu? Makanya ibu pulang dari sini buru-buru, nanti di pintu tungguin batu hitamnya. Mana nih dia hajar aswad, mana nih dia 70 dosa kecil luntur, ini nih dia batu hitam datang. Copot, cuma rada asin. Dicium jidat suami jam 3:30 subuh, kemudian dibisikkan kalimat sayang, Beb, bangun, Beb, bangun. Pundaknya langsung dielus-elus, naning, naning. Kalau istri bapak model bangunin cara kayak begitu, yang bangun yang mana ya Pak? Pak, kira-kira istri
istri bapak pernah nggak bangunin, dicium kening bapak, dibisikin kalimat saya, dilus-lus punggung bapak jam 4:30 subuh. Kira-kira istri bapak begitu apa kabar? Baik. Boro-boro ustaz, istrinya ngorok, suaminya ngigo. Bang, ada bagong. Ya, ngorok kayak bagong. Ayo dukung suaminya wazawjatan tu'inni fi dunya wal akhirah. Kenapa Bapak? Man hafadha 'ala sholati akram Allah ta'ala bi khamsati khisalin. Ada 5 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menghidupi salat 5 waktu, terutama berjamaah. Yang pertama, yarfa'u anhu dikul ma'isha. Allah angkat kesulitan hidup kita. Yang kedua, wa'adatul qabr. Allah lindungi dari segala bentuk azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu. Biyamini. Allah berikan kitab di tangan kanan kita dengan segala catatan amal kebaikannya. Yang keempat, wa yaqulu ala siratikal bagi. Berjalan nanti kita di atas jembatan sirat, laksana cepat. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa banyak pertanyaan. Alhamdulillah. Siap Bapak berjamaah maghrib, isya dan subuh? Siap memakmurkan masjid? Saya mau dan teriak-teriak, bapak-bapak jawabnya iya. Sayang sejuta kali sayang, anak kecil kena game online, udah gede pinjaman online, ada juga yang main judi online. Akhirnya yang ngisi masjid bukan lagi bapak-bapak dan anak muda, yang ngisi masjid anggota TOP, tua ompong peon. Yang azan aki, yang qomat jadi imam, yang makmum, yang marbot, yang ngapel, gali kubur, yang modar. Mati lagi. Justru kita yang masih muda ini yang sering banyak ulahnya mati duluan. Anak muda tawuran, ada nenek-nenek mati tawuran. Anak muda mati ngetrek, ada aki-aki mati ngetrek. Jangankan ngetrek, begitu lama berbeda itu dengkulnya colok. Belakang gocek capek-capekan nenek-nenek bibir keluar angin. Taubatul syekh hasan walakin syabab ahsan. Orang tua taubat emang baik, tapi jauh lebih baik kita dari muda bertaubat. Kan 15 tahun akan mendatang, Allah akan turunkan kesejahteraan, keberkahan, kemuliaan pada kampung tersebut, dijauhkan dari segala wabah, fitnah dan musibah. Tapi kalau seumur jagung, artinya orang tua yang bertaubat, hanya orang tua yang mengisi sapu tempat di masjid, maka usia keberkahan di wilayah kita bakalan rontok dengan sendirinya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kesimpulannya akhlak Nabi kita ada 3. Yang pertama hasanah baik, yang kedua kalimah mulia, yang ketiga azimah agung. Maka benteng fitnah akhir zaman ada 3. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua banyak sholawat, yang ketiga banyak berbuat baik. Dan kita bela ulama kita, para habaib kita, dan kita mencintai beliau sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.